Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, kabarnya ini gimana? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Jadi hari ini kita masuk kembali di materi agama Islam yang nanti akan kita bahas di KD tentang toleransi, ya, di KD 6 di semester 6 ini tentang toleransi. Jadi sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin untuk doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa kepada Allah. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Ya, anak semuanya, kita sudah berdoa bersama. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kita nanti, ya, kita diberikan kemudahan untuk bisa memahami materi kita. Sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin mengabsen dulu, ya, kehadiran kita hari ini, ya. Aldi Irwana hadir, Asrutani hadir, saya Pak. Atika, Evi, Ayu Lestari hadir. Saya Pak. Baik, di kelas ini apakah ada yang tidak hadir? Atau ada semua? Semua. Alhamdulillah, ya. Berarti kita semuanya sehat. Oke ya, anak-anak semuanya. Jadi belajar agama ini yang paling penting kita harus mampu memahami, ya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita. Ya, kita jelaskan dulu untuk kali kita hari ini adalah temanya apa tadi? Tentang toleransi. Toleransi. Sebelum kita lanjutkan, ada yang paham tentang toleransi? Toleransi itu apa? Apa? Tidak membeda-bedakan. Oke, bagus ya. Ada lagi? Apa itu? Ada yang tahu? Sebelum kita lanjutkan, tidak membeda-bedakan atau bisa dikatakan saling menghormati, ya kan? Saling menghargai, ya kan? Memberikan kesempatan kepada orang lain. Ya, itulah toleransi. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama, diharapkan kita mengerti tentang apa itu toleransi, ya. Kemudian mampu, ya, membacakan atau mampu, ya, mengetahui dalil tentang toleransi, ya. Kemudian mampu menyimpulkan atau mengeluarkan isi kandungan, atau mengeluarkan isi kandungan ayat. Jadi hari ini dua tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah kita harus mampu mengetahui dalil tentang toleransi. Dalil itu apa? Dalil itu adalah dasar hukum yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Tentang toleransi ini terdapat terdapat dalam Al-Quran
ayat 40. Oke, itu dalilnya yang mau kita pahami hari ini. Yang kemudian yang kedua, mampu mengeluarkan isi kandungan apa yang terdapat di dalam ayat tersebut tentang toleransi. Oke, untuk itu di sini Bapak mohonkan untuk membagi kelompok, ya, untuk bisa mencari dalilnya tentang toleransi yang tadi sudah terdapat di surah Yunus, kemudian nanti akan disimpulkan, ya, kita diskusikan bersama, buat kesimpulannya, kemudian nanti terjemahannya ditulis ayatnya, terjemahannya dibuat, kemudian dikeluarkan isi kandungan dari ayat tersebut apa, ya. Coba untuk itu Bapak harapkan membagi kelompok dalam 5 kelompok, silakan. Ya. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk membagi kelompok. Itu aja 5, bergerak semua. Bergerak semua ke kiri. Jadi Bapak bagikan LKPD-nya, ya, menulis ayat dan kemudian mengartikan, kemudian membuat kesimpulan. Nah, ya. Jadi silakan dikerjakan, didiskusikan. Bapak kasih waktu selama 10 menit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul toleransi, yang dalilnya surat Yunus ayat 40 sampai 41 yang dibacakan oleh Yasir. Pada Yasir kami persilakan. Silakan dijelaskan. Isi kandungan dari Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41 adalah: 1. Manusia terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok orang-orang yang beriman pada Al-Quran dan orang-orang yang tidak beriman pada Al-Quran. Pada dasarnya
ayat ini ditunjukkan kepada masyarakat Mekah di masa Nabi Muhammad SAW. Karena di antara mereka terdapat kelompok yang mendustakan Al-Quran dan kelompok yang beriman pada Al-Quran. Kedua, orang-orang yang bertaubat kerusakan adalah orang-orang yang tidak beriman pada Al-Quran. Menurut Said dalam tafsir Fi Zilalil Quran bahwa penyebab utama kerusakan di muka bumi terjadi akibat saat sesatnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta segala sesuatu yang datang dari Allah seperti Al-Quran. Yang ketiga, Quran surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW serta kaum muslimin untuk menjauhi golongan orang yang mendustakan Al-Quran yang menjadi penyebab utama kerusakan di muka bumi serta menjauhi perbuatan keji mereka. Yang keempat, setiap amal perbuatan akan diberi balasan yang setimpal. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap amalan yang baik dan buruk akan diberikan balasan sesuai dengan amalan tersebut, serta setiap orang akan menerima konsekuensi dari perbuatan mereka. Yang kelima, toleransi dalam menghadapi perbedaan. Di akhir Quran surah Yunus ayat 1, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada Rasulullah dan kaum muslimin agar melepaskan diri dari perbuatan orang-orang yang mendustakan Al-Quran, namun tetap berbuat baik kepada mereka. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala tetap membolehkan untuk bermuamalah dan bekerja sama dengan mereka, tapi tidak dalam hal akidah ataupun ibadah. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan umatnya yang beriman untuk memusuhi orang-orang yang tidak menggunakan Al-Quran, sehingga kerukunan dan perdamaian tetap terjaga di lingkungan masyarakat. Baiklah, sekian presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Tadi dijelaskan di dalam surah Yunus ayat 40 dan 41 dikatakan bahwa di antara mereka ada orang yang beriman dan yang tidak beriman. Coba tolong dijelaskan. Sekian, terima kasih. Silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 2. Katakan tadi ada orang yang beriman dan ada yang tidak beriman. Tolong jelaskan apa maksudnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Asri. Baik, sesuai dengan surah Yunus yang sudah dibacakan tadi ayat 40 sampai 41, orang yang beriman itu adalah orang yang meyakini Allah dan percaya kepada Allah serta perintah Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Sedangkan orang yang tidak beriman itu adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya akan segala perintah Allah. Sekian, apakah pas? Baik, terima kasih jawabannya. Saya merasa puas dengan jawabannya. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Jadi untuk hari ini kelompok 1 dulu yang nanti presentasi. Ya, nanti minggu depan insyaallah kita lanjutkan dengan kelompok 2. Ya. Untuk itu ya, di dalam kesimpulannya bahwa toleransi itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan, ya, baik di antara kita sebagai sesama muslim dan juga di luar dari agama kita yaitu non muslim, ya. Tapi dikatakan di situ bahwa toleransi yang dimaksud dalam bentuk sosial, dalam bentuk akidah tidak ada toleransi. Itu kesimpulannya. Jadi akhirnya kita harus memahami di dalam ayat tersebut juga dikatakan tadi bahwa sesuatu yang kita lakukan maka imbalannya kita yang menanggungnya, ya. Jadi itu demikian mungkin materi kita hari ini, ya, penjelasannya.
sudah disampaikan tadi, ya. Kemudian hasil diskusinya alhamdulillah baik, ya. Jadi untuk itu kita sebagai umat Islam harus mengamalkan tentang toleransi ini di masyarakat, di lingkungan kita, harus saling menghargai dan menghormati, ya kan? Untuk materi minggu depan, ya, kita lanjutkan lagi, yaitu untuk presentasi di kelompok berikutnya, ya. Jadi untuk refleksi hari ini, kira-kira menurut kalian pembelajaran kita hari ini